Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebuah kalimat yang penuh makna yang pernah dipekikan oleh sang proklamator untuk membakar semangat para pemuda. Di mata seorang Soekarno, pemuda mempunyai kekuatan dan tanggung jawab besar dalam kemajuan suatu bangsa. Dedikasi dan tekad yang kuat adalah hal mutlak yang harus jadi identitas yang melekat pada generasi muda yang ingin berguna bagi bangsanya. Tak terkecuali para pendengar Bible Facts saat ini. Di Hari Sumpah Pemuda ini, Bible Facts hadir dengan kisah tokoh Alkitab yang berjiwa muda, tak kenal kompromi. Selain takut akan Tuhan, keberaniannya untuk berdiri dan berjuang bagi bangsanya adalah satu hal menarik yang patut kita teladani. Dia menghadapi serangan dan perlawanan sengit sewaktu menjalankan tugas yang dipercayakan Allah. Namun, dia berhasil mengatasinya berkat pertolongan Allah. Kisahnya terdapat dalam kitab yang memakai namanya sendiri, Kitab Nehemia. Lalu, siapa sebenarnya Nehemia? Bagaimana latar belakang kehidupan Nehemia? Apa saja yang dilakukan Nehemia untuk bangsanya? Dan karakter apa yang patut kita teladani dari jiwa patriotisme seorang Nehemia? Semuanya akan kita bahas di sini. Namun sebelumnya, yuk diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika berkenan, share video ini agar bisa menjadi berkat buat yang lain. Berikut 7 fakta-fakta menarik tentang Nabi Nehemia versi Bible Facts Media. Nehemia adalah seorang pendoa. Nama Nehemia sendiri berasal dari bahasa Ibrani Nehemia yang berarti dihiburkan oleh Yahweh. Ini dapat kita lihat saat dia mendengar kabar kesukaran yang dialami bangsanya dan orang-orang yang diam di Yerusalem. Hal pertama yang dia lakukan adalah berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan Allah semesta langit. Nehemia 1 ayat 4-11. Dia sangat bergantung kepada perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Dia berdoa kehadirat Tuhan sebelum dia memberanikan diri untuk menghadap Raja Persia Artasasta agar diutus ke Yehuda untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang rusak. Nehemia 2 ayat 4. Dan Tuhan mendengar doanya. Raja Artasasta bukan hanya mengizinkan Nehemia pergi ke Yehuda untuk melakukan tugas itu, tetapi juga memberi surat kuasa yang mempermudah dia dalam perjalanan misinya. Nehemia 2 ayat 5-8. Nehemia adalah seorang yang sangat dipercaya Raja Artasasta. Nehemia adalah seorang Yahudi yang bertugas sebagai pelayan pribadi Raja Artasasta, Raja Persia. Salah satu tugasnya adalah menyediakan anggur untuk raja setiap hari. Nehemia 1 ayat 11 dan pasal 2 ayat 1. Dia tidak hanya sekedar membawakan minum anggur bagi raja, tetapi dia juga adalah orang yang pertama kali mencicipi minuman anggur itu untuk memastikan bahwa minuman itu tidak mengandung racun. Karena hal inilah yang membuat Nehemia mendapat kepercayaan penuh dari raja. Mempunyai jiwa nasionalisme dan kepedulian yang besar terhadap bangsanya. Nehemia adalah seorang yang saleh yang mempunyai kecintaan dan kepedulian terhadap bangsanya dan kota Yerusalem. Tak kala dia mendengar kabar tentang saudara-saudara sebangsanya di Yehuda berada dalam kesukaran besar dan tembok Yerusalem yang telah roboh dan pintu-pintunya telah terbakar, maka dia menangis dan berkabung beberapa hari dan berdoa memohon pengampunan dan pertolongan Allah. Sekalipun Nehemia tinggal di istana raja, hidup mapan dan jauh dari Yerusalem, namun dia sangat mempedulikan saudara sebangsanya. Tak hanya itu, dia meninggalkan istana dan berjuang untuk membangun tembok Yerusalem dan mengusahakan kesejahteraan saudara sebangsanya. Nehemia adalah seorang ahli strategi. Sebelum memulai membangun tembok Yerusalem, hal pertama yang dia lakukan adalah menyelidiki secara seksama tembok Yerusalem yang roboh dan pintu gerbangnya yang rusak. Dia melakukannya pada malam hari tanpa diketahui oleh siapapun selain dari orang-orang yang menyertainya. Dengan demikian, dia dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada perlawanan pihak musuh. Setelah itu barulah dia memberitahukan kepada para pemimpin orang Yahudi dan mengajak mereka membangun kembali tembok Yerusalem yang telah rusak. Dan mereka setuju dan punya tekad yang sama seperti Nehemia. Dan benar terjadi sesuai dengan prediksi Nehemia, tak lama setelah pembangunan itu berlangsung, timbullah pertentangan dari pihak musuh yang menolak pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia sudah tahu apa yang harus dia lakukan.
Dia sudah tahu bagaimana membangun tembok itu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pembangunan itu selesai dan mempunyai tim pendukung yang solid. Nehemia 2 ayat 11-20. Nehemia adalah seorang pemberani. Saat Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem, dia menghadapi banyak teror, terutama dari bangsa-bangsa lain yang memusuhi orang Yahudi. Bahkan banyak nabi palsu yang ikut menakut-nakuti Nehemia. Nehemia 6 ayat 14. Tetapi Nehemia tidak takut sedikit pun dan akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia 6 ayat 1-19. Nehemia adalah seorang pejabat yang memperhatikan nasib rakyat. Nehemia lalu diangkat sebagai Bupati Yehuda untuk melaksanakan 2 tugas pokok. Tugasnya yang pertama adalah memimpin sekelompok orang Yahudi yang pulang dari pembuangan ke Yerusalem, mengawasi pembangunan kembali tembok Yerusalem, dan tugasnya yang kedua adalah mencanangkan sejumlah pembaruan sosial dan politik di antara orang Yahudi, termasuk menegakkan ibadat yang benar kepada Allah dan mengembalikan hak-hak orang Lewi. Nehemia 13 ayat 4-31. Memperjuangkan nasib orang-orang Yahudi yang miskin yang telah menggadaikan ladang mereka demi makanan. Meminta kepada orang-orang Yahudi yang kaya dan para pejabat untuk memperhatikan orang yang lemah dan mengembalikan anak-anak dan ladang gadaian mereka. Nehemia 1 ayat 15. Nehemia adalah tokoh anti korupsi. Selama Nehemia menjabat sebagai Bupati Yehuda, dia tidak pernah mengambil gajinya, apalagi melakukan korupsi. Dia memberantas korupsi dan penyelewengan yang terjadi di wilayah Yehuda yang dipimpinnya. Nehemia dengan berani menindak para pejabat di bawahnya yang korupsi. Nehemia 5 ayat 1-13. Dia juga membersihkan bilik bait Allah yang sempat diberikan Imam Eliasib kepada Tobia untuk menaruh barang-barang pribadinya. Nehemia 13 ayat 4-9. Demikianlah 7 fakta dari kehidupan Nehemia yang patut kita teladani. Dengan memperjuangkan keadilan bagi rakyat dan orang Lewi, serta memberantas korupsi para pejabat, maka Nehemia adalah seorang tokoh pembaharu di Alkitab.